sehat? Masih semangat? Oke, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan Bu Ima, masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam melestarikan sumber daya alam hewan langka dengan benar. Anak-anak, mari kita lihat gambar-gambar berikut. Yang pertama ada gambar ayam, kedua ada gambar bebek, yang ketiga ada kucing, keempat ada ikan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan tersebut? Tempat hidup hewan berbeda-beda. Tempat hidup hewan disebut juga tempat dengan hidup habitat. Ayam adalah di darat, tempat tinggal suatu kelompok makhluk hidup. Tempat hidup bebek di darat. Sedangkan tempat hidup ikan adalah di air. Kucing tempat hidupnya di darat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama ada cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Kemudian cicak akan memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari mangsa. Kemampuan pertahanan diri ini disebut autotomi. Hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar aktif di malam hari sehingga disebut hewan nokturnal. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalkan ketika berada di atas daun, maka bunglon akan merubah kulitnya menjadi berwarna hijau. Ketika berada di batang pohon, dia akan merubah kulitnya menjadi warna coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Kemampuan ini disebut mimikri. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo anak-anak, kita cari tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, sekitar kita. Hewan apa saja yang cocok hidup di daerah tersebut. Kemudian, hewan banyak memberi manfaat bagi manusia.
Sehingga kita harus menjaga dan melestarikan hewan, terutama kelestarian hewan langka. Salah satu cara untuk melestarikan hewan langka adalah dengan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan. Yang pertama ada cagar alam. Yang kedua ada kebun binatang. Yang ketiga ada taman nasional dan juga tempat-tempat perlindungan hewan lainnya. Hewan dapat dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Ada daging, telur, susu, bulu, bahkan keindahannya. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kalian buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengapresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu proses pemahaman dan penghargaan terhadap suatu karya seni yang kita amati. Misalkan dengan mozaik tersebut kita mau mengamati karya seninya namanya mozaik, kemudian wah bagus, rapi, menarik dengan perpaduan warna yang sesuai dan penilaian-penilaian yang lainnya. Nah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ciri khusus hewan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, cara menjaga kelestarian hewan langka dengan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan. Yang ketiga, mengapresiasi karya seni. Demikian anak-anak yang Bunda sampaikan dalam pelajaran hari ini. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.